Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana saya berada, adalah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Sahih Bukhari, yaitu pembahasan akhir dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab tauhid, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, tentunya masalah tauhid dan apa-apa yang wajib kita yakini tentang masalah keimanan. Kita masih membahas bab yang kedua dari kitab Sahih Bukhari. Ya, untuk pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya kita berada di waktu yang tentunya siang ya, yang keumuman kita mungkin beristirahat, tetapi kita dalam membahas, Masya Allah, kitab Sahih Bukhari ini di waktu yang kita perlu berjihad ya, untuk kita bisa memahami tentang apa yang kita akan bahas dari kitab Sahih Bukhari ini. Dan tentunya kitab Sahih Bukhari yang kita bahas ini adalah hal yang berkaitan dengan masalah tauhid, dan yang sedang kita bahas setelah kita menjelaskan poin pembahasan tentang tauhid uluhiyah di pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Nah, sekarang kita membahas tentang tauhid berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas kembali, kemarin udah membahas sekilas tentang bab yang kedua, yaitu babu qaulih ta'ala qulillaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahul asmaul husna. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yaitu surah Al-Isra, yaitu surah yang ke-17 pada ayat yang ke-110. Di ayat yang ke-110. Apa yang kita bahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengulangi kembali bahwa beriman kepada Allah Ta'ala mencakup 4 poin utama rukunnya: iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang dikenal dengan al-asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna. Dan kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Ya. Yang telah kita bahas di sini bahwa dalam 2 ayat ini Allah menetapkan 2 nama, yaitu nama Allah, kemudian nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Di dalam asbabun nuzul ayat ini, bahwa orang-orang musyrikil Quraisy laknatullah di saat itu pernah menggunjing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka salah paham bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang kufar Quraisy agar menyembah Allah saja, agar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok di situ ya Nabi SAW menyeru dengan nama Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Jadi mereka mengatakan kita diperintahkan menyembah hanya kepada yang satu, ilah kita adalah satu, yaitu Allah. Kok diserunya dengan 2 gitu. Kan ini seolah-olah kata mereka kontradiktif, jadi bertentangan. Jadi dipanggil Allah, dipanggil Rahman. Maka turunlah ayat ini bahwa kaidah dalam
kaidah ahli sunnah kita mengetahui asmaullahi ta'ala a'lamun wa usab. Bahwa semua nama Allah itu menunjukkan kepada zat yang satu. Jadi bukan berarti di sini adalah sembahan Allah, kemudian sembahan yang kedua adalah Rahman. Tetapi Rahman adalah nama di antara nama Allah. Jadi ayat ini mengatakan Qulilullah. Katakan wahai Muhammad, serulah Allah. Dan mengatakan ya Allah. Seluruh Allah dengan nama Rahman. Yaitu kita mengatakan ya Rahman. Ya. Ayyama tad'una falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja, jadi dengan nama yang mana saja yang merupakan nama-nama Allah, maka berarti kita menyeru Allah. Ya seperti mungkin kalau kita dalam sisi manusia ada orang ya punya kunyah, punya lakob, lanihan, punya nama. Nah, dengan yang mana saja ya orang itu dipanggil, maka menyeru nama orang itu, artinya menyeru orang itu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak, dan mungkin kita mengenal dengan istilah 99 nama. Di dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama gitu kan. Maka berarti dengan nama yang mana saja, maka berarti kita menyeru zat yang satu, yaitu Allah. Kenapa? Falahu al-asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Nah, itu poin yang pertama yang tentunya kita harus pahami di bab ini. Jadi di bab ini bahwa Allah memiliki nama-nama ya, dan orang mukmin diperintahkan berdoa dengan menyebutkan namanya. Maka dengan nama yang mana saja berarti kita menyeru Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang harus kita pahami tentunya di poin ini, dan dengan tentunya ada asbabu nuzul yang kita ketahui, bahwa mengingkari salah satu nama di antara nama Allah itu berkonsekuensi seolah-olah kita ya mengingkari seluruh nama. Dengan satu landasan dalil dalam firman Allah Ta'ala, itu dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Di mana kita ya tentunya dihitab dengan ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yang mananya apakah kalian kufur kepada sebagiannya dan beriman kepada sebagiannya. Nah, hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam ayat Al-Quran, bahwa orang-orang musyrikil Quraisy itu mengingkari nama Ar-Rahman. Jadi mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah ya Ar-Ra'd ayat 30. Allah berfirman, kadzalika arsalnaka fi ummah qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Allah berfirman, dan demikianlah kami mengutusmu wahai Muhammad kepada satu ummah, dan di sini tentunya ummahnya ya sebenarnya adalah umat semuanya, penduduk bumi, walaupun Nabi SAW berawal dari satu kaum yang dikenal dengan kufar Quraisy dan orang-orang yang ada di sekitarnya di saat itu. Sungguh telah terdahulu ya sebelumnya umat, artinya generasi ya, para nabi, generasi para rasul, manusia-manusia yang sebelum kita semua. Ya. Litatlu alaihim, supaya engkau membacakan kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW bertugas untuk membacakan apa? Kitabullah, untuk membacakan Al-Quran, untuk membacakan wahyu. Apa yang kami wahyukan kepadamu,
Nah, siapa katanya mereka itu? Wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu kufur kepada nama Rahman. Nah, seperti saya jelaskan di awal, bahwa orang-orang kufar Quraisy yang menunjukkan pengingkaran kepada nama Rahman, itu juga dibuktikan ketika terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Jadi ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, kemudian Nabi SAW menyuruh kepada katib, sebagaimana disebutkan dalam hadis Miswar ibnu Mahromah radhiyallahu ta'ala anhu, wahai katib, wahai sekretaris, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menulis basmalah. Kemudian di situ ada juga kalimat Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. Tapi orang-orang kufar Quraisy itu mengingkari dua nama. Artinya mengingkari dua perkara. Pertama, ingin menghapus ya kalimat basmalah karena ada nama Rahman. Kemudian yang kedua, mereka menghapus kata-kata Rasulullah. Dan waktu itu tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanazul itu ya dalam perdamaian itu beliau ya menyetujui, bukan berarti membenarkan, tetapi ya kondisinya seperti itu, maka Nabi SAW menyuruh untuk menghapusnya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 60, juga dikatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, maka mereka bertanya, qalu wa marrahman, apa itu Rahman? Nah, maka Imam Bukhari mencantumkan ayat ini dalam bab awal tentang nama dan sifat, itu untuk menjelaskan juga satu kaidah, wajibnya kita mengimani kepada seluruh nama-nama Allah. Jadi wajibnya kita mengimani kepada seluruh nama-nama Allah. Ya. Dan mengingkari salah satu nama yang telah jelas dalilnya, ya, dan telah disepakati dalilnya, kecuali kalau ada ayat atau ada hadis umpamanya yang ada ikhtilaf, ada yang mengatakan sahih akan mengatakan dhaif, maka tidak kepada definitif yang kita katakan sampai kafir ketika orang tidak menetapkannya. Tapi di sini adalah faidahnya apabila telah jelas dalilnya dari Quran umpamanya, dan telah disepakati bahwa itu adalah ayat di antara ayat Allah yang menunjukkan kepada nama Allah, lalu mengingkari salah satu di antara yang ditetapkan itu, maka itu sama mengingkari semuanya. Yaitu kepada kaidah tadi, apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Nah, ini adalah poin yang kedua yang merupakan landasan tentang iman kepada nama-nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang tentunya wajib kita pahami di sini, bahwa ya nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifatnya. Ya, yang dalam kaidah kita tadi, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Jadi asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lamun lidilalatiha ala dzat. Jadi semua nama Allah alam sebagai nama. Ya, jadi setiap nama Allah menunjukkan kepada nama yang satu, yaitu Allah. Ya. Maka di sini dikatakan semua nama Allah mutaradifah dari sisi menunjukkan kepada zat yang satu adalah Allah. Maka tatkala kita menyeru Allah dengan nama yang mana saja, maka itu berarti menyeru zat yang satu adalah Allah dengan ayat yang tadi, falahu al-asmaul husna. Ayyamma tad'una falahu al-asmaul husna. Tapi yang kedua, bahwa setiap nama mengandung sifat yang dikandung dalam setiap nama itu. Jadi setiap nama mengandung sifat yang tentunya berbeda dari setiap nama itu ditinjau dari sisi menunjukkan kepada sifatnya. Nah, kalau kita beri contoh yang kemarin kita beri contoh, yaitu sifat umpamanya nama Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, ya, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Ghafur. Katakanlah ini adalah 5. Maka yang 5 ini menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Jadi yang dinamai dengan Alim, ya Allah. Yang dinamai dengan Sami adalah Allah. Yang dinamai dengan Al-Basir adalah Allah. Yang dinamai dengan Rahman adalah Allah. Yang dinamai dengan Al-Ghafur adalah Allah.
Tapi setiap nama ini mengandung sifat yang berbeda. Nama Al-Alim menetapkan sifat ilmu, yaitu ilmu yang kamil. Ya. Al-Muhitu bikulli syai'in, yang meliputi segala sesuatu. Kemudian As-Sami menetapkan sifat As-Sam'u, diistilahkan oleh kita maha mendengar, yaitu yang meliputi segala sesuatu pendengarannya, yang nampak dan tersembunyi. Kemudian Al-Basir menetapkan sifat basar, yang diterjemahkan dalam bahasa kita Allah maha melihat, yaitu yang meliputi segala sesuatu, tidak terhalang dengan sesuatu apapun. Kemudian Ar-Rahman menetapkan sifat rahmah, yang sedang kita bahas ini, sifat rahmah yang kita akan bahas sekarang, sifat rahmah. Ya. Yaitu rahmatul wasi'ah, yaitu rahmat yang luas, meliputi segala sesuatu. Kemudian nama Al-Ghafur menetapkan sifat maghfirah. Maka ditinjau dari sisi sifat, dari setiap nama itu mutabayinah. Apa yang dimaksud dengan mutabayinah? Di mana setiap nama itu menunjukkan kepada sifat yang dikandungnya, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam arti As-Sami bukan Basir, ya, Al-Basir bukan Alim, dari sisi menunjukkan kepada sifatnya. Ya. Jadi setiap nama mengandung sifat. Dan di sini kita mengetahui perbedaan antara nama yang dinisbatkan kepada Allah dan nama yang dinisbatkan kepada makhluk, yaitu selain Allah, kepada kita. Ya. Kalau kita memiliki nama, maka tidak mesti nama menunjukkan sifat kita. Ya, sebagaimana kita tahu, mungkin ada nama orang ajiz, tapi orangnya lemah. Ada orang namanya hakim, tetapi dolim. Ya. Ada nama umpamanya alim, ternyata orangnya bodoh, gitu kan? Artinya jahil. Ya, itu tidak selalu nama yang ada pada diri makhluk itu mengandung sifat seperti nama itu. Tetapi untuk Allah, semua nama itu menunjukkan kepada sifat. Maka dikatakan husna. Kenapa dikatakan husna? Yaitu li'annaha mutabamminatun lisifatin kamilah lanak sebiwajhin minal wujuh kama qararahu al ulama. Jadi setiap nama Allah itu menunjukkan kepada sifat yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan dari satu sisi pun. Ya, dari satu sisi pun tidak mengandung kekurangan. Itu adalah nama Allah. Dalam arti, setiap kita menetapkan nama, maka punya konsekuensi juga menetapkan sifat yang dikandungnya. Karena tidak dikatakan husna kalau tidak mengandung sifat. Itu poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga dari pembahasan ini. Nah, poin yang keempat dari judul bab ini, karena ini adalah merupakan kerangka umum dulu, ya, bahwa Imam Bukhari membawakan sejumlah hadis di situ. Jadi sejumlah hadis, yang mana hadis itu kita ketahui di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini yang menunjukkan intinya di sini hadisnya potongan-potongnya la yarhamullah malam yarhamun nas. Irham mal firadi yarhamukum man fis sama. Nah, di sini kita ketahui bahwa sifat rahmah, jadi sifat rahmah itu dinamakan dengan sifat mustarakah. Jadi sifat rahmah adalah sifat mustarakah. Apa yang dimaksud dengan sifat mustarakah? Itu sifat yang dinisbatkan kepada Allah, tetapi juga dinisbatkan kepada makhluk. Allah disifati dengan sifat rahmah, dan makhluk pun disifati dengan sifat rahmah. Perhatikan di sini dan dengarkan dengan seksama. Dan tidak boleh terpotong mendengarnya di sini. Ya, kita tahu bahwa Allah disifati dengan sifat rahmah, ya. Dan Allah dinamai dengan nama Rahman, Rahim, ya. Dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat-ayat yang begitu banyak. Ya. Kemudian juga Allah disifati dengan sifat rahmah, dengan dikatakan Dur-Rahmah, Maha Pengasih. Ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan rahmah. Demikian juga makhluk, dan makhluk pun disifati dengan sifat apa? Rahmah.
Jadi manusia disifati dengan sifat kasih sayang dan Allah disifati dengan sifat kasih sayang. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Rahmah itu yang artinya adalah ya memberikan rahmat kepada hambanya. Nah, kita pahami di sini, perhatikan tadi. Nah, tapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada satu kaidah, yang kaidah-kaidahnya memang perlu dihafal. Yaitu apa? Al-ishtiraku fil asma la yastalzimu al-ishtiraku fil musammiyat au fil haqiqah. Ya. Sama dalam penyebutan, ya, sama dalam penyebutan nama, itu tidak mesti sama dalam hakikatnya. Dalam arti kalau Allah disifati dengan rahmat dan makhluk disifati dengan rahmat, maka tidak mesti sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, dan ini ayat yang paling harus dihafal oleh setiap ahli sunnah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'u al-basiru. Jadi kalau Allah Ta'ala disifati dengan basar, dan manusia juga disifati dengan basar, Allah disifati dengan as-sam'u, dan manusia disifati dengan as-sam'u, ingat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Tetapi hakikat mendengarnya Allah beda dengan hakikat mendengarnya makhluk. Allah melihat dan manusia melihat, tapi hakikat melihat Allah tidak sama dengan hakikat melihat makhluknya. Nah, dan inilah kaidah yang sangat agung. Jadi tidak boleh ada dalam benak kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahli sunnah, yang kita tentunya bukan musyabihah dan bukan mumatsilah. Yang kita tentunya menafikan, memerangi bahkan gitu ya, kepada pendapat yang menyamakan Allah dengan makhluknya, yang dikenal dengan mumatsilah ataupun musyabihah, yang dinamakan ahlu tamtsil ataupun ahlu tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu adalah kelompok yang menyimpang. Maka ahli sunnah meyakini sifat yang dinisbatkan kepada Allah itu beda dengan sifat yang dinisbatkan kepada manusia, makhluk, walaupun namanya sama. Yaitu apa? Kata rahmah. Rahmahnya sama. Ketika dinisbatkan kepada Allah, maka kita katakan hadhihi rahmatullah. Taliku bijalalihi wa azamatihi. Ini rahmat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dengan rahmat manusia, kita mengetahui rahmatullah wasi'ah. Rahmatul makhluk qasirah. Jadi rahmat Allah itu luas, sedangkan rahmat manusia adalah artinya terbatas. Ya, maka dijelaskan apa? Warahmati sabaqat ghadabi, warahmati wasi'at kullasyai. Jadi rahmatku mendahului murkaku, kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan kedua, bab kedua ataupun bahasan pertama tentang asma dan sifat, maka mu'alif mengajari kita satu kaidah yang sangat agung dalam kaidah asma wa sifat, bahwa mengatakan sifat hakikatnya tergantung yang disifatinya. Atau dalam kaidahnya kalau ingin dicatat, hakikatus sifat takhtalifu biikhtilafil mausuf. Bahwa hakikat sifat yang ada pada sesuatu itu akan berbeda-beda hakikatnya tergantung kepada siapa ataupun kepada siapa itu dinisbatkan sifat itu. Karena hakikat sifat biikhtilafil mausuf. Seperti kita mengetahui apabila ada tabayun, kemudian ada ikhtilaf bainal makhluk, wa bainal khaliqi wal makhluk. Kalau kita melihat adanya tabayun, adanya perbedaan, adanya ikhtilaf
antara makhluk dengan makhluk. Seperti kita mengatakan tangan manusia, tangan monyet berarti berbeda gitu kan. Kemudian ketika kita mengatakan sesuatu ya, sifat yang dinisbatkan kepada sesama makhluk, ya, kita mengatakan kuwatul fil, kuwatun namal. Ketika kalimat kuwah dinisbatkan kepada gajah, dinisbatkan kepada semut, maka beda. Ya. Gajah itu bisa menarik mobil. Semut itu satu biji nasi itu dibopong oleh beberapa ekor semut. Padahal sama-sama dinamakan kuwah. Kalau antara makhluk dengan makhluk adalah punya perbedaan, maka tidak mesti kalau kita menetapkan sesuatu kepada Allah sama dengan makhluknya. Ya, seperti kita menetapkan sifat apa? Sifat rahmat kepada Allah, kemudian sifat rahmat kepada makhluk, maka tidak mesti sama. Kenapa? Karena sifat rahmat kepada Allah itu berbeda dengan sifat rahmat hakikatnya pada manusia. Yang Allah berkata, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan ini tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat agung untuk dipahami oleh setiap mukmin, ini kaidah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ini menjadi satu kaidah penting untuk semua. Umpamanya yang menjadi perseteruan sebagian sifat. Karena tentunya sifat ini kita ketahui ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya. Umpamanya berkaitan dengan sifat wajah, ada berkaitan dengan sifat yad, yang menjadi tentunya polemik, ya, menjadi perdebatan panjang antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Kenapa orang mengingkari sifat wajah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kenapa? Sebab katanya kalau menetapkan sifat wajah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena itu tasbih. Maka diartikan wajah adalah kudrah. Atau diartikan dengan makna-makna lain. Ya. Atau diartikan sawab. Atau yang lainnya. Nah, kaidahnya ini. Bahwa menetapkan satu sifat itu tidak mesti tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena hakikat sifat berbeda tergantung yang disifatinya. Yani hakikatus sifat takhtalifu biikhtilafil mausuf. Ya. Kalau menetapkan sifat wajah kepada manusia, kita berkata sifat wajah bagi manusia ini berarti wajah yang kita lihat ini. Yang dikatakan oleh kita anggota badan. Itu untuk makhluk. Tapi untuk Allah laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak boleh terbayang, kita tidak boleh menganggap bahwa wajah yang dinisbatkan kepada Allah adalah wajah yang dinisbatkan kepada makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Sebagaimana kita memahami rahmat yang dinisbatkan kepada Allah, rahmat yang dinisbatkan kepada makhluk. Sebab dalam hadis-hadis ini jelas Allah merahmati, manusia merahmati. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidak merahmati orang yang tidak memiliki sifat rahmat. Rahmati penduduk bumi, maka zat yang ada di atas akan merahmati kalian. Jadi rahmatilah penduduk bumi, maka Allah akan merahmati kalian. Berarti di sini menetapkan sifat rahmat. Ya. Kemudian apa yang harus kita katakan di sini? Kaidah lain ada. Bahwa kalau kita mengatakan ini adalah rahmat Allah, maka kita juga katakan di sini adalah wajah Allah. Apa perbedaan antara menetapkan sifat wajah dengan menetapkan sifat rahmat? Kalau menetapkan sifat rahmat adalah tidak mesti menyamakan Allah dengan makhluknya, maka menetapkan sifat yad, menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat kalam, ya, menetapkan sifat ghadab, menetapkan sifat
sifat ridho, itu tidak ada perbedaan. Apa perbedaan menetapkan sifat rahmah, menetapkan sifat ridho, menetapkan sifat ghadab? Allah murka, Allah ridho. Atau sifat mahabbah, Allah cinta. Kemudian apa? Allah merahmati. Apa bedanya? Sifat rahmah. Nah, maka menetapkan sebagian sifat, mestinya menetapkan sifat yang lain. Mengingkari sebagian sifat, mestinya mengingkari semua sifat. Karena tidak ada perbedaan antara menetapkan sifat rahmah dengan menetapkan sifat ghadab. Kalau ada orang mengatakan, kita tidak boleh menetapkan sifat ghadab, sebab ghadab itu golayanul qalbi. Ghadab itu adalah gejolak hati yang dinamakan murka. Kan itu katanya tidak layak bagi Allah. Nah, rahmah itu mailul qalbi. Rahmat pun kalau dikatakan definisi itu mailul qalbi, yaitu kecenderungan hati. Atau dinamakan raqatul qalbi. Rahmah itu kan raqatul qalbi, yaitu kelembutan hati. Kalau dikatakan ini rahmatullah, ya ini juga ghadabullah. Iradah kan ditetapkan. Iradah ditetapkan. Sifat iradah gitu kan. Nah, kemudian apa? Ya iradah dikatakan ini iradatullah. Ya kita katakan ini rahmatullah, ini ghadabullah, ini mahabbatullah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan dialah Allah taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Menetapkan sifat mendengar bagi Allah tidak berarti menyamakan dengan makhluknya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Kemudian apa? Menetapkan sifat as-sam'u, Allah mendengar, ya Allah melihat. Menetapkan sifat basar, menetapkan sifat as-sam'u, tidak mesti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kemudian yang terakhir untuk di bab ini, yaitu berkaitan dengan rahmah. Nah, ketahuilah rahmat yang diidhafatkan kepada Allah itu ada dua. Jadi rahmat yang diidhafatkan kepada Allah ada dua. Diidhafatkan itu dinisbatkan kepada Allah. Ada dua. Yang pertama, yaitu berupa sifat al-qaimah bihi ta'ala. Yaitu sifat yang melekat bagi Allah. Dan ini dinamakan juga dengan sifat dzatiyah. Kenapa? Karena Allah senantiasa disifati dengan sifat rahmah. Ya. Maka sifat rahmah yang pertama, ya, itu adalah merupakan sifat bagi Allah dan bukan makhluk. Ya, menurut ahli sunnah. Ya seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya. Kemudian ayat yang menunjukkan itu sebagai sifat, Allah berfirman, wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Surah Al-Kahfi ayat 58. Ada nama Rahman, ada nama Rahim, ada sifat rahmah. Tapi ada rahmah yang itu makhluk, bukan sifat Allah. Jadi rahmat yang itu adalah makhluk. Ya. Sebagaimana Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Wa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Wa arsala fi khalqihi, ya, kullihim rahmatan wahidah. Ya. Falau ya'lamul kafiru bikulli ladzi indallah minar rahmah lam ya'as minal jannati. Walau ya'lamul mu'min bikulli ladzi indallah minal adzabi lam ya'man minan nar. Nah, dikatakan di sini sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmah. Di hari penciptaannya itu 100 rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya di sisinya itu 99 rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ke bumi satu, yang itu berseteru, yang artinya berserikat seluruh penduduk bumi dengan satu rahmah yang Allah taala turunkan ke bumi itu. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, kalaulah orang kafir mengetahui, ya, tentang apa yang di sisi Allah dari rahmat, mereka
tidak akan putus asa untuk mendapatkan surga. Artinya mereka tidak akan menempuh neraka dan mereka akan senantiasa optimis terhadap apa yang ada di surga. Dan kalau orang mukmin itu tahu, ya artinya apa? Sebaliknya, adab yang diturunkan Allah di dunia itu pun sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menangguhkannya banyak adab bagi pelaku kemaksiatan nanti yaumul qiyamah. Maka tentunya orang mukmin tidak akan pernah melakukan sebuah maksiat. Kenapa? Seandainya di dunia ini dirahmati, maka ingat bahwa adabnya itu akan akan disempurnakan nanti yaumul qiyamah. Maka ini rahmah yang artinya makhluk. Ya, jadi rahmat itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada makhluknya adalah satu. Yang manusia itu artinya bersyarekat untuk mendapatkan yang satu itu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini ya dinyatakan bahwa apa yang Allah Ta'ala karuniakan berupa rizki di dunia itu sedikit. Berarti nanti akan disempurnakan yaumul qiyamah. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Itu dari sisi rahmat. Jadi rahmat yang dinisbatkan kepada Allah ada dua. Ada rahmat yang artinya adalah sifat baginya. Ada rahmat yang itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Artinya di sini adalah Allah Ta'ala menciptakan rahmat. Ya. Kemudian kita mengetahui di sini sesuatu yang harus kita ketahui. Di dalam ayat Al-Quran, nama Allah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi ada nama Rahman, ada nama Rahim. Nah, kemudian para ulama membedakan di antara dua nama ini. Jadi membedakan di antara dua nama ini. Ya. Apa perbedaan antara nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim? Pertama dari sisi makna, dikatakan Ar-Rahman, rahmatul wasi'ah. Ar-Rahim, rahmatul wasilah. Rahman, itu rahmat wasi'ah, luas. Maksudnya, rahmat Allah yang pertama ini, umum. Li jami'i khalqihi. Bainal mu'min wal kafir, wa baina ahli ta'ah, wa baina ahli maksiyah. Wa baina ahli sunnati, wa baina ahli bid'ah. Rahmat yang pertama ini, bahwa rahmat Allah umum di sini. Rahmatul amah. Wasi'ah, luas. Yaitu rahmat Allah untuk orang mukmin, untuk orang kafir, untuk orang beriman dengan orang-orang musyrik, untuk ahlu ta'at dengan ahlu maksiat, ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Allah Ta'ala merahmati seluruh hambanya. Yaitu apa? Rahmat dunia. Tapi rahim itu rahmatul wasilah. Itu rahmat yang dinamakan di sini rahmatul khasah. Khusus. Yaitu apa? Rahmah lil mu'minin. Rahmat lil muwahhidin. Rahmat lil muslimin. Rahmat li ahli ta'ah. Itu rahmat untuk orang beriman. Rahmat untuk ahlu ta'ah. Rahmat untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Tidak disebutkan wa kana bil mu'minina rahmana, tetapi wa kana bil mu'minina rahima. Nah, ini dari sisi perbedaan di antara keduanya. Kemudian dari sisi lain, para ulama mengatakan bahwa nama Allah pun ada dua. Ada nama mustarokah, artinya nama yang bersyarekat, boleh diberikan untuk manusia. Ada juga nama yang mukhtasar, khusus bagi Allah. Nama Ar-Rahman itu wajan fu'la, wajan mubalaghah, yang menunjukkan itu hanya untuk Allah. Ya, tidak seyogianya nama dikatakan Rahman, gitu ya. Tapi Rahim di sini adalah nama yang mustarokah. Orang boleh dinamai dengan Rahim. Ya, dinamai dengan Rahim. Itu di antara perbedaan di antara keduanya. Jadi di antara keduanya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran yang paling berharga di bab ini yang dimaukan oleh Imam Bukhari, bahwa satu hal yang sangat penting yang tadi sudah disampaikan,
bahwa menetapkan sifat bagi Allah, kemudian menetapkan sifat bagi manusia, itu tentunya ada nama sifat yang dinamakan dengan istilah sifat mustarokah. Tapi sama dalam nama, tidak mesti sama dalam hakikatnya. Sama dalam penyebutan sifat, tidak mesti sama dalam hakikat sifatnya. Kenapa? Karena setiap sifat akan memiliki makna yang berbeda dari sesuatu yang disifatinya. Rahmat yang dinisbatkan kepada Allah beda dengan rahmat yang dinisbatkan kepada makhluk. Kenapa? Karena zat Allah maha sempurna, zat manusia tidak sempurna. Maka perbedaan dalam zat akan terjadi juga perbedaan dalam sifat. Karena setiap sifat itu akan berbeda hakikatnya tergantung yang dinisbatkan kepadanya. Istilah kita atau istilah ahli sunnah yaitu hakikatus sifat takhtalifu hakikatuha bikhtilafil mausuf. Hakikat sifat akan berbeda tergantung yang disifatinya. Nah, kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Di sini ada pelajaran terakhir. Ya. Itu apa? Antara mengingkari nama dengan mengingkari sifat. Jadi mengingkari nama, mengingkari sifat. Maka kedua-duanya dinamakan mulhid dalam istilah masalah ini. Ilhad fi asma'illah. Ilhad yaitu condong dari hak. Al-mail anil hak. Yaitu condong dari yang semestinya kepada yang menyimpang. Ya. Di sini, kalau orang mengingkari nama Rahman, ada orang menetapkan nama Rahman, tapi tidak menetapkan sifatnya. Ya. Allah memiliki nama Rahman, tetapi mengingkari sifat Rahman. Gimana? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengatakan tadi, Dur-Rahman. Dur-Rahman. Jadi Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Maka di sini artinya wajib menetapkan nama berikut menetapkan sifatnya. Nah, dan ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, kita tambah dulu dengan bab berikutnya. Nah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Di sini bab yang berikutnya. Jadi bab yang berikutnya, bab yang setelahnya, itu bab yang ketiga. Ya. Qala babu qaulillahi ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Qala hadatsana Abdullah an Abi Hamzah anil A'mash Sulaiman ibnu Mihran an Sa'id ibnu Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah yad'una lahu alwalad summa yu'afihim wa yarzuquhum. Ya. Nah, di sini bab yang setelahnya bab firman Allah Ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwah yang memiliki kekuatan. Al-Matin yang sangat syadid, kuat. Ya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, ya, yaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu.
Beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seseorang yang lebih sabar atas celaan atau atas rasa sakit yang didengarnya daripada Allah. Allah diklaim. Allah diklaim oleh siapa? Orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Baginya punya anak. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Yu'afihim, lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka sehat aja di dunia. Artinya tidak menghukumnya langsung di dunia. Wa yarzuquhum, dan Allah pun memberi rizki kepada mereka. Jadi memberi rizki kepada mereka. Nah, Imam Bukhari menginginkan dengan bab ini untuk menetapkan nama Ar-Razzaq dan menetapkan sifat Ar-Rizku. Jadi nama Ar-Razzaq menetapkan sifat Ar-Rizku. Menetapkan sifat Ar-Rizku. Nah, kemudian menyertakan hadis yang tentunya yang keselarasan hadis ini dengan ayat Quran adalah dari ujung hadis tadi, wa yarzuquhum. Wa yarzuquhum. Nah, Imam Bukhari ingin menjelaskan satu poin penting tentang kaidah nama dan sifat. Jadi tentang kaidah nama dan sifat. Pertama, seperti biasa tadi, ingin menetapkan setiap nama mengandung sifat. Jadi setiap nama mengandung sifat. Itu yang paling pokoknya. Dan itu merupakan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, Imam Bukhari ingin menjelaskan begini. Bagaimana kita menetapkan sifat Allah. Dan bagaimana kita menetapkan nama Allah. Jadi bagaimana kita menetapkan nama Allah. Dan bagaimana kita menetapkan sifat Allah. Nah, sebagaimana kaidah dengan bab yang kedua. Jadi di sini kita ingin mengetahui tentang kaidah penting setiap nama mengandung sifat. Nah, bagaimana Imam Bukhari ingin menjelaskan setiap nama mengandung sifat? Ketika disebutkan nama Ar-Razzaq, maka punya konsekuensi Allah memberikan rezeki. Jadi salah satu sifat Allah, nama Allah adalah Ar-Razzaq, maka berarti konsekuensinya Allah memberi rezeki. Maka dikatakan yarzuquhum. Di dalam ayat Al-Qur'an yarzuqu may yasha. Ya, otomatis itu dalam. Tapi Imam Bukhari menyebutkan hadis di sini. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ingin menetapkan kaidah bagaimana menetapkan nama, bagaimana menetapkan sifat. Nah, di sini ada kaidah. Babus sifat awsa min babil asma. Bab menetapkan sifat itu lebih luas dari bab menetapkan nama. Kenapa bab menetapkan sifat lebih luas dari bab menetapkan nama? Kaidahnya apa? Setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Jadi artinya mustaq, kita mengambil sifat Allah dari semua nama Allah. Tapi tidak setiap yang menunjukkan kepada sifat Allah ditetapkan untuk nama Allah. Ya, kalau di sini kan kita tahu Ar-Razzaq ayat Quran. Berarti ini nama. Maka kita boleh memanggil Allah ya Razzaq. Ya Razzaq. Kemudian menetapkan sifat. Sifat diambil dari apa? Dari nama, dan sifat juga diambil dari fi'il. Perbuatan Allah. Waja'a rabbuka. Allah datang, tapi tidak dikatakan al-ja'i. Allah dinamakan dengan al-ja'i. Allah disifati dengan sifat kalam, tetapi tidak dinamai dengan mutakallim. Tidak dikatakan yal mutakallim, enggak ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan nama gitu ya. Tetapi Allah disifati dengan sifat kalam, yaitu wa kalamallahu Musa taklima. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Walaupun kita mungkin agak sulit, tapi ini kan
masalahnya konsekuensi dari penjelasan ini. Nah, kemudian pada bab ini kita lihat menyebutkan dua nama, ya, dan menyebutkan 4 sifat di sini. Jadi lihat di sini dua nama apa? Maaf, di sini ada 3 nama. Maaf, 3 nama, ya. Kemudian menyebutkan 4 sifat. Ya, di sini kita lihat Allah nama, Ar-Razzaqu nama, Al-Matinu nama. Jadi dalam ayat ini terdapat 4 nama apa? Terdapat 3 nama Allah. Catat 3 nama Allah. Allah, Ar-Razzaq, Al-Matin. Nah, tapi ayat ini menetapkan yaitu 4 sifat. Itu sifat uluhiyah Allah, dzul uluhiyah. Kemudian sifat ar-rizqu. Yaitu apa? Sifat ar-rizqu. Ya. Sifat apa? Ar-rizqu. Kemudian apa? Sifat al-quwah. Jadi sifat apa? Al-quwah. Ya. Kemudian sifat yang keempatnya adalah al-matana. Jadi berarti di sini 4 sifat. Ya. Di antara sifat-sifat yang terdapat di dalam ini. Nah, maka di sini kita ketahui, ya, setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Ya. Kemudian di sini dikatakan sifat al-quwah, dzul quwwah. Kemudian ada sifat kudrah. Apa bedanya al-quwah wal kudrah? Apakah sama al-quwah dengan kudrah? Maka yang benar tidak sama. Quwah dengan kudrah adalah beda. Ya. Maka dikatakan al-quwah hiyal fi'lu bila dha'fin. Quwah itu perbuatan yang tidak pernah lemah. Jadi kalau orang punya kekuatan dan kekuatan itu sempurna, maka kalau kerja tidak lemas. Dan Allah disifati dengan sifat quwah, di mana Allah berbuat dan tidak pernah lemah. Dalam ayat dikatakan wama masahu min lugub. Ya. Sedangkan kudrah adalah al-fi'lu bila ajiz. Kudrah itu perbuatan yang tidak pernah tidak bisa. Karena Allah punya kudrah, maha berkuasa. Ya. Jadi tidak pernah tidak bisa. Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala akan jadi segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kalau manusia punya kehendak terkadang tidak terjadi. Kenapa? Ajiz. Tidak mampu. Ya. Maka dikatakan innahu kana aliman qadira. Wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana aliman qadira. Ya. Kemudian di sini mana yang lebih sempurna, kudrah ataupun quwah? Maka dikatakan bahwa al-quwah akmal minal kudrah. Nah, kemudian di sini al-matin yaitu apa? Asyadid. Yani syadidul quwah. Asyadidul quwah. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah taala membawakan hadis, ya. Di sini dikatakan tidak ada yang lebih sabar, ya, atas sesuatu yang menyakitkan. Jadi ada itu menyakitkan yang didengarnya, ya, seperti celaan, gunjingan daripada Allah. Daripada Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, disakiti oleh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa? Ya. Di dalam surah Al-Fajr. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulah. Al-Ahzab kalau yang ini, ayat ini. Al-Ahzab, maaf. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran terakhir untuk sementara bahwa hadis ini menjelaskan tentang sifat sabar kepada Allah. Tapi kita punya kaidah,
Sabar yang dinisbatkan kepada Allah bukan seperti sabar yang dinisbatkan kepada makhluk. Karena tentunya Allah Maha Sempurna dan kita mengetahui kalau sabar kita mungkin ada ketidaktahanan, ada menyesal, ada geremetnya gitu kalau orang Sunda gitu kan. Tapi apa yang dinisbatkan kepada Allah adalah Maha Sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengiqab hambanya di dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah. Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyakitinya, makhluk yang menyakitinya, Allah taala memaafkan mereka, memberikan kesakitan pada mereka dan memberi rizki kepada mereka. Barangkali ini yang kita bisa sampaikan untuk sementara dan kita akan bahas di kesempurnaannya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan demikian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di siang yang berbahagia ini, dan mohon maaf mungkin masih belum begitu lancar dengan ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan ya kita terus meningkatkan dan terus berusaha untuk lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak, terutama yang tentunya di Roja TV dan kepada seluruh pemirsa yang ada di mana saja. Dan tentunya kitab kajian kitab Tauhid dari Sahih Bukhari itu di siang hari insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.